Ini Jogja, salah satu tempat wisata populer yang banyak dikunjungi wisatawan. Dengan keindahan alam yang mempesona, dan budaya yang khas, dan tempat wisata yang beragam dan menarik, termasuk wisata sejarahnya yang khas. Salah satunya adalah situs Ratu Boko. Van Bokhof ini menemukan situs Ratu Boko itu di tahun 1790. Nah, 1790 diketemukan pertama kali bahasanya dengan kondisi rusak dan runtuh. Situs Ratu Boko terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Raya Piungan, Prambanan nomor 2, Gatak Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko merupakan satu-satunya situs permukiman klasik terbesar yang ditemukan di Jawa Tengah, dengan luas area 25 hektar. Wilayahnya dibagi menjadi 5 kelompok zona ruang, yaitu di bagian depan ada kelompok Gapura, di bagian tengah ada kelompok Paseban dan Pendapa atau Pendopo, dan bagian belakang ada kelompok Kaputren dan Gua. Terdapat jalan setapak panjang sebagai akses utama menuju situs Ratu Boko. Pada jalan setapak menuju gerbang, berasal dari batu kapur atau batu putih yang berasal dari daerah tersebut. Namun, pada saat ini, jalan asli tersebut tidak difungsikan atau tidak digunakan dengan alasan agar batu asli candi tetap lestari. Namun, batu tersebut masih bisa terlihat di bagian samping-samping jalan setapak candi. Ke bagian inti bus, yang pertama ada kelompok Gapura, merupakan pintu masuk ke wilayah utama situs Ratu Boko. Kelompok Gapura terdiri dari gapura luar dengan 1 gapura utama dan 2 gapura apit. Lalu ada gapura dalam dengan 1 gapura utama dan 4 gapura apit. Gerbang gapura luar dan dalam memiliki perbedaan ketinggian, yang mana pada bagian samping gapura akan semakin mengecil. Ini diartikan sebagai penggunaan sistem kasta pada agama Hindu, di mana pada gapura besar akan digunakan untuk orang-orang dengan kasta tertinggi, dan untuk gapura kecil akan digunakan untuk orang-orang dengan kasta rendah atau masyarakat biasa. Teknik pemasangan batu bangunan gapura ini sendiri itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi kalau teknik penyusunan batu gapura ya, Iya. tapi sebenarnya mungkin akan lebih tepat kalau teknik penyusunan batu-batu bangunan candi atau keraton. Jadi tidak melulu hanya gapura, karena sebenarnya tekniknya itu sama. Jadi dengan sistem batu pengait, pengunci, atau mungkin kalau Mbak Desi atau yang lainnya dulu pernah mainan Lego. Iya. Nah, teknik itulah sebenarnya digunakan untuk penyusunan batu di sini. Jadi setiap batu-batu yang tersusun seperti ini tidak ngasal ditumpuk, karena sebenarnya kalau kita lihat dari sebelah sini aja yang saya berikan contoh karena paling dekat, ini batu bangunan sebenarnya ini harusnya seperti kayak ada setengah bulatan, namun di bawahnya itu ada pengunci. Nah, jadi dengan pengunci yang ini menonjol, nanti di bawahnya itu kan berlubang. Nah, kadang disebut dengan teknik lingga dan zoni. Jadi kayak batu itu dimasukkan. Iya. Nanti dikaitkan itu kayak semacam di seperti ini. Kadang ada dicengkram. Jadi batu-batu itu sebenarnya tekniknya adalah susunan seperti itu. Makanya bangunan ini pun sekilas itu memang kayaknya alah cuma ditumpuk ya. Tapi sebenarnya tidak. Jadi setiap batu itu ada pengait, ada pengunci. Nah, Lego zaman sekarang itu mungkin bisa diartikan terinspirasi dengan teknik di sini. Iya. Nah, bedanya Lego sekarang itu mungkin terbuat dari sesuatu yang kecil, penguncinya sama posisi, tapi kalau batu-batu ini semua penguncinya akan berbeda. Besar kecilnya, posisi ke dalam itu pasti berbeda semuanya, karena mereka akan mengikuti bahan bangunan batu awalnya kan seperti itu. Nah, itu berlaku untuk semua bangunan di era ini. Jadi sekali lagi bukan untuk hanya gapura ini. Iya. Kan maksud tadi bangunan, tadi bubur, satu tadi dan lain. Jenis batu yang digunakan untuk gapura ini adalah jenis batu andesit.
sekitar 45 meter dari gerbang luar ke arah timur laut, dan di antara gapura terdapat sebuah susunan batu yang membentuk pondasi dari bangunan dan terbuat dari batu kapur, sehingga dinamakan Candi Batu Kapur. Fungsi dari Candi Batu Putih ini sebenarnya untuk apa ya, Pak? Untuk fungsi sampai sekarang itu belum bisa memastikan untuk apa. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, situs ini dikelilingi dengan pagar dan talut atau penahan tanah. Bisa diartikan pagar, bisa diartikan benteng. Nah, pagar di sini bisa diartikan batas wilayah. Karena kan rumah di sini batas rumahku ini sudah punya orang lain. Nah, sama sebenarnya. Ini bisa diartikan ini dalam keraton, ini luar keraton. Nah, jadi kenapa kok ada penyebutan pagar atau benteng sebagai batas wilayah, mana sih dalam keratonnya dan luar keratonnya? Terus mungkin kadang Mas di sebelah sini ada, kok sebelah sana tidak ada. Nah, jadi sebenarnya dipastikan keraton ini pasti akan dibakar atau dibenteng. Namun sayangnya karena sempat ada pemukiman yang berada di sini, batu-batu itu dulu sempat digunakan. Di ruang dalam pagar ini, ke arah yang sama ke timur laut, setelah gerbang dalam terdapat candi pembakaran, tersusun atas dua tingkatan teras, yaitu teras bawah dan teras atas, yang di tengahnya terdapat sumuran berbentuk persegi. Di belakang candi pembakaran, terdapat kolam dengan fungsi untuk penampung air dan sumur suci berbentuk segi 4. Menuju lebih dalam ke bagian tengah, terdapat kelompok Paseban. Jadi kalau Paseban itu diartikan atau diambil kata dari kata sebo dulu dalam bahasa Jawa ya. Iya. Sebo itu bisa diartikan menunggu, beristirahat atau bersantai, maka ada istilah gazebo. Iya. Nah, jadi menunggu apa di sini? Jadi ruang tunggu tamu yang ingin menuju ke pendopo, belum mendapat izin raja bisa masuk ke sana. Nah, nanti kalau sudah dapat izin, baru diantarlah ke pendopo. Kelompok Paseban ini terdiri dari dua batu Paseban, talut dan pagar Paseban, yang terbuat dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter, lebar 7 meter, dan panjang 38 meter. Di Paseban ini juga ada batu umpak. Iya. Batu umpak berarti ada bangunannya. Iya. Nanti di atasnya tiang berarti kayu. Keluar dari area Paseban, kita akan menemukan kelompok pendopo, yang mana terdiri dari Tempat tinggalnya raja itu di pendopo, di sebelahnya itu ada penyebutnya pringgitan, ruang tidur Yang raja itu dan Pak, yang lebih ratu. kecil Pak ya? Betul. Di sekitar pagar pendopo, tepatnya di bagian bawah, terdapat saluran pembuangan air yang disebut dengan Jaladwara. Kalau kita lihat, batur atau struktur bangunan pendopo ini tinggi. Iya. Karena ini sebagai cerminan orang yang bisa masuk ke pendopo ini, kastanya juga harus tinggi. Dicerminkan tempatnya juga harus tinggi. Dipastikan ada bangunan juga, karena itu ada batu umpak. Pak, berarti ini sebenarnya ada atapnya ya Pak ya pada zaman dahulu. Betul, makanya kalau di Keraton Ratu Boko itu harus membayangkan semua itu ada bangunannya namun dari kayu. Terdapat corak agama Buddha pada ornamen pendopo, yaitu berupa ornamen bunga lotus dan stupika-stupika yang mengelilingi pagar pendopo. Sebelah timurnya pendopo, tapi sebelum ke kolam pemandian, itu nanti ada miniatur candi. Miniatur candi terdiri dari 3 bangunan miniatur candi yang terbuat dari batu andesit. Nah, miniatur candi itu ada 3 candi kecil, itu sebagai perlambangan 3 dewa, Trimurti, Brahma, Siwa, Wisnu. Kalau dari fungsi itu sebagai tempat beribadah, namun hanya untuk keluarga kerajaan. Candi tengah sebagai candi utama berukuran 1,30 meter dikali 1,30 meter dengan tinggi 1,48 meter. Lebih besar dari 2 candi apitnya. Sedangkan 2 candi apitnya berukuran 1 meter dikali 1 meter dikali 1,58 meter. Pada bagian belakang, tepatnya di belakang pendopo, terdapat area yang dinamakan kelompok Kaputren, yaitu tempat tinggal putri atau bangsawan. Pada bagian ini terdapat kolam. Fungsi dari kolam yang ada di area Kaputren ya berarti nih Pak ya? Bisa diartikan betul. Iya. Ini tuh untuk apa ya Pak ya? Jadi kalau untuk dari fungsi sendiri, kolam pemandian. Untuk mandi dong kan itu. Iya. Bisa diartikan juga, namun sebenarnya kolam pemandian ini
Lebih pas kalau disebut sebagai kolam penampung air. Di sebelah kiri kita ini kolam dengan bentuk kotak. Nah, dengan bentuk kotak ini nanti untuk yang laki-laki. Paling dalam 8 meter. Oh. Di sebelah selatan kolamnya berbentuk bulat. Itu untuk perempuan. Paling dalam 3 meter. Dengan perbedaan bentuk tadi, memang untuk laki-laki dan perempuan, selain bentuk, ternyata kedalaman. Iya. Laki-laki ini bervariasi semuanya, yang perempuan. Namun di area kolam perempuan dan kolam laki-laki pasti ada tanah lapang. Nah, tanah lapang ini nanti diartikan ada semacam bilik atau kamar. Nah, bilik atau kamar ini nanti ya saya artikan mungkin kamar mandi, atau mungkin toilet, atau mungkin dapur. Selain itu, juga terdapat 2 batu berbentuk persegi dengan bahan batu andesit. Keputaran itu paling belakang dan paling bawah karena derajat. Sebagai kamar anak perempuan. Kalau yang laki-laki ada yang berpendapat di sebelah kanan kita ini dengan penyebutannya kesatrian. Terdapat perbedaan pada kedua batu, yaitu Batur 1 atau di sebelah selatan itu nanti ada batu umpak. Itu dipastikan ada bangunannya. Nah, yang di sebelah utara atau yang ada terasnya itu tidak ada batu umpaknya, berarti tidak ada bangunannya. Nah, jadi kalau beberapa pendapat mengartikan yang ada bangunan itu sebagai kamar. Kamar ya bisa diartikan ada bilik, ada ruangannya kan. Nah, kalau yang tidak ada batu tadi berarti los. Nah, losnya ini digunakan untuk aktivitas. Jadi aktivitas anak perempuan itu berada di batur yang tidak ada bangunannya. kelompok terakhir yaitu kelompok gua yang berada di timur laut dari Paseban. Terdiri dari 2, yaitu Gua Wadon, yang memiliki arti perempuan. Dinamakan seperti itu karena ditemukannya adanya relief berbentuk yoni, yaitu simbol kelamin perempuan yang berada di atas pintunya. Lalu, di bagian atas terdapat Gua Lanang, yang memiliki arti laki-laki. Dinamakan seperti itu karena pada dasar kolam terdapat arca lingga, atau simbol kelamin laki-laki. Diduga, gua ini digunakan sebagai tempat bermeditasi. Gua-gua dan tangga pada gua ini terbuat dari batu cadas raksasa yang dilubangi dengan cara dipahat oleh manusia. Walaupun beberapa bagian sudah dapat diidentifikasi, namun keberadaan situs Ratu Boko ini masih banyak menyimpan misteri di dalamnya. Jadi kalau berdasarkan data informasi 5 tahun yang lalu ya, itu kurang lebihnya bangunan yang bisa terestorasi di Keraton Ratu Boko itu baru di 40%. Nek diartikan separuhnya belum ada. Salah satu faktor terkendala dengan adanya dana. Nah, sayangnya memang di Keraton Ratu Boko itu belum menjadi salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Nilai arsitekturnya yang dipadukan dengan keindahan pemandangan di bukit menjadikan daya tariknya sendiri bagi para pengunjung. Namun, di beberapa bagian situs Ratu Boko ini masih terdapat oknum-oknum pengunjung yang disayangkan melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan situs ini. Kalau harapan untuk situs Ratu Boko, kalau saya mewakili teman-teman deh, guide, bisa terestorasi semuanya kan gitu. Karena mungkin gini, Keraton Ratu Boko itu satu-satunya keraton peninggalan era Mataram kuno ya, saya artikan Mataram kuno, yang bagian-bagian itu masih bisa terlihat, masih bisa kita kunjungi. Bisa menjadi pembelajaran, pusat edukasi, budaya, agama, toleransi di era itu. Dan ini sebagai cerminan kita itu tetap ada toleransi dengan agama lain. Nah, gitu. Nanti juga untuk generasi yang muda kan biar bisa belajar. Iya, betul. Nah, namun kalau harapan saya ke pengunjung, yang sampai sekarang itu kadang masih rasa memilikinya kecil. Nah, pertama dengan sampah. Kita sama-sama menjaga kebersihan. Jadi kadang kalau orang berfoto itu dia seenaknya menginjak arca-arca yang ada. Jadi generasi muda atau semuanya saya harapkan bersama menjaga. Mari kita lebih menjaga kelestarian dan keutuhan dari warisan sejarah kita. Salah satunya di situs Ratu Boko ini.